saya punya anak laki-laki yang sayang dengan saya, Wenda, Thalia, Tania gitu. Ya happy banget sih gitu. Jadi apalagi ngeliat Bertrand main sama Thalia itu buat saya nggak ada alasan untuk saya menyerah sih. Jadi itu yang buat saya harus semangat. Saya seperti kalau ngeliat mereka manggil saya, manggil ayah, terus ketika mereka bercerita apapun yang terjadi dengan mereka, itu saya seperti nggak ada alasan untuk tidak selalu mendampingi mereka gitu. Jadi wajar Mas kalau ada di posisi saya, ada di posisi di mana keputusasaan itu pasti ada, keterpurukan itu pasti ada. Tapi mungkin ini menjadi tahun terberat saya juga tahun ini, karena dari tahun kemarin ke yang kesini ini jauh lebih berat lagi buat saya. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu yang harus saya perbaiki, makanya saya harus perbaiki dari psikis saya dulu gitu, supaya tidak terganggu, tidak apa gitu. Banyak lah, tapi banyak diantara sahabat-sahabat saya tahu saya ceritakan semuanya yang ketika sorry ya kalau gue terjadi agak nggak nyambung atau apa, sorry lo tahu kondisi gue lagi apa gimana gitu. Jadi sebagian sahabat saya tahu. Tapi kalau saya lagi diem bengong, Bertrand cuman dia sweet banget, Bertrand sweet banget. Dia peluk saya selalu dari belakang. Waktu kemarin kita liburan di Bali 2 hari, lumayan singkat. Wenda pergi duluan ke Bali, saya nyusul dari Jakarta ke Bali sama Bertrand. Itu dia sweet banget. Jadi dia duduk nggak mau jauh dari saya, selalu sebelahan. Terus ketika saya duduk diem, maksudnya pengen diem aja, nggak ngapa-ngapain, dia selalu ayo ayah mikirin apa gitu. Jadi dia tahu ketika mungkin dia juga sudah, dia kan bukan sebesar Thalia ya, jadi kayaknya dia sudah bisa mengerti apa yang dirasakan gitu. Jadi ya mungkin ada di beberapa poin saya banyak diem aja, nggak banyak ngobrol sama dia. Mungkin di situ dia negor saya, dan ya saya mau Wenda cuma nilai anak ini udah ada feel-nya apa yang terjadi dengan saya. Ada Thalia kekuatan saya, Bertrand, Thalia, Tania itu kekuatan saya. Dan sering kalau lagi jalan atau apapun, Bertrand, saya bilang sama Bertrand, jagain Thalia ya, iya ya gitu. Jadi mereka sweet banget kalau saya lagi gendong Tania, Wenda lagi bawa barang-barang, Bertrand tuh jalan gandengan sama Thalia. Dan Thalia sekarang jadi lebih, biasanya kan adik bayinya suka diajak ngobrol sama dia, sekarang jadi mainnya sama Bertrand, terus karena ada temen ngobrolnya gitu. Dia cerita, saya pernah mikirin kesananya sih Mas. Kalau buat saya mah ya nolong aja, jadi mikir gue nolong nih dapat rezeki banyak, enggak lah, ya gue nolong aja. Karena ketika saya memutuskan untuk iya, gue srek banget, gue klik banget sama Bertrand, masuk banget ke hati kita, keluarga, orang tua papi maminya Wenda juga sayang banget sama dia. Jadi ya gak ada alasan buat saya, ya dia adalah malaikat kecil yang dikirimkan Tuhan untuk saya jaga. Biasa aja, karena ya apa ya, karena namanya juga kita satu project, sorry mbak, namanya juga kita satu project, pasti kan kita deket gitu kan, maksudnya kita harus membangun chemistry satu sama lain, dan ya deket aja seperti teman biasa. Ya, siapa yang pacaran juga sih emangnya ya? Kan itu viralnya tadi sebenarnya yang disebutkan. Azmi ini dibilang seperti itu karena dia membawakan lagu yang emang di hadrohnya itu emang mengharuskan dia nyanyi seperti itu. Biasa penyanyi dikasih lirik, ya ini lu bacain ya, lu nyanyiin ya, biasa kan kayak begitu. Jadi dibilang Azmi kok pacaran sih, siapa yang pacaran gitu? Ini dia masih bocah juga anaknya gitu kan, jadi siapa yang pacaran gitu, santai aja. Makanya kata pacaran ya, kita ada cewek sama cowok sepakat jadi pacar. Lu mau jadi pacar gua nggak? Iya mau, ya udah pacaran. Ya sekarang nggak ada statement apapun dari Wirda apalagi dari Azmi gitu. Saya menganggap dia sebagai adik sendiri, apalagi umur kita jauh kan, beda sekitar 3-4 tahun gitu bedanya. Jadi ya nggak ada pikiran juga gitu loh, ngapain amat gitu. Ya saya pribadi nggak pacaran dan nggak mau pacaran karena males. Why? Males ya, nggak bisa kemana-mana. Oh gitu. Iya, males. Maksudnya ngapain sih kita punya komitmen sama orang yang belum tentu kita bakal sama dia, yang ada ngabisin waktu aja gitu. Mending kita bikin karya apa, bikin prestasi apa gitu. Daripada sama dia mulu, ntar gue mau pergi acara atau kemana dia lagi ya males amat kayak ngangonin bayi. Alhamdulillah, karena nggak bener, kecuali bener gitu kan. Karena nggak bener, beritanya juga nggak bener, dan jadi sama mereka juga nggak bener, jadi biasa. Sempat ngasih motivasi, ngasih
lu yang sabar dah gitu ya, emang biasa dah mereka kayak begitu gitu. Maksudnya kan aku udah cukup lumayan lama di dunia entertain gitu kan, maksudnya punya beberapa kenalan juga, pernah dibully juga gitu. Dan si Azmi ini kan berkata dia dari anak pesantren gitu kan, jadi ya kita mengedukasi lah, saya mengedukasi dia ya, ya udah Mi sabar aja Mi, pasti bakal lalu kok, Indonesia tuh orangnya cepet lupa, ada gosip baru pindah gitu, jadi udahlah abaikan saja, ntar mengalir gitu. Biasa aja karena papa tahu nggak seperti itu. Makanya papa tuh bilang gini, kalau emang kamu suka sama orang ya ngomong gitu, nanti diarahkan gitu. Kadang kan banyak anak-anak yang wajar lah kita punya rasa suka sama orang, ya lah kayak lu nggak pernah demen sama orang aja sih gitu kan, wajar gitu. Terus kita tiba-tiba datang, anak kecil lu kagak boleh demen sama orang, ya apa-apaan gitu kan, ya kita punya fitrah sebagai manusia gitu. Nah orang hebat itu bukannya ketika dia punya syahwat lalu dia berbuat, ya itu emang dia kayak begitu, atau dia tidak punya syahwat dan dia tidak berbuat, ya kan. Apa yang hebat itu ketika dia punya kesempatan, dia punya syahwat, dia punya keinginan, tapi dia mampu menahan. Nah itu baru yang ta'arufan ya. Papa sih gini, pokoknya papa bilang kalau kamu suka sama orang terbuka aja, jangan sampai keluarga nggak tahu, apalagi orang tua nggak tahu, karena kan yang udah biasanya itu kan main belakang gitu kan. Jadi kalau emang suka ya monggo silakan terbuka, kenalin siapa, nanti diarahin orangnya. Banyak, tapi biasanya lewat WhatsApp. Ya, mau ngelamar banyak dan no. Ada syarat apa sih biasanya tuh dari papa? Syarat dari papa sih nggak ada, yang penting ya mau belajar agama dan maksudnya nggak buta-buta amat lah, syarat-syarat khusus nggak ada. Pokoknya ya kalau emang gue demen ya udah bungkusin. Nolak dari aku pribadi dan juga dari papa sih, karena papa belum ngizinin aku juga buat nikah sekarang, ntar aja gitu kan. Karena memang nggak tahu ya, papa tuh punya kriteria sendiri mungkin ya, dan saya belum tahu kriterianya tuh apa. Saya malah tidak bersosialisasi sih. Maksudnya kita lebih ke teman-teman, nggak pernah ada pikiran mau pacaran sama bule atau suka sama bule, itu nggak pernah, karena emang udah sibuk banget di sana kan, isi belajar doang gitu. Jadi nggak ada pikiran main-main. Nggak ada, mending gue masukin deposito kalau misalnya dapat harga 10M. Nggak ada itu kan. Menjelang Idul Adha ya happy aja, udah ada suami sekarang. Terus nanti sholat bareng, ini kan pertama kalinya juga kan setelah menikah nanti. Sebenarnya kalau mau dibilang merayakan lebih mewah, karena memang biasanya memang sebenarnya gini, cara kita mengemasnya aja sih, bukannya sengaja nih dibuat mewah karena ini, enggak. Jadi sebenarnya normalnya orang-orang mau nikahin anaknya aja pasti kan ada siraman, pengajian, terus ada hantaran, biasanya gitu kan. Cuma biasanya tuh mereka buatnya mungkin 1 hari atau 2 hari. Nah ini tuh dikemasnya sama mama dipisah-pisah gitu, supaya tujuannya oke, buat siraman sama pengajian yang diundang hanya ini, buat nanti seserahan diundang hanya ini, karena keluarga aku luar biasa besarnya, keluarganya gue juga luar biasa besarnya, teman-teman kita gede, teman-teman mama pun juga banyak gitu. Jadi ya kita pisah-pisah supaya nggak terlalu numpuk gitu. Itu aja kemarin di gedung luar biasa banget, semua pada gila, yang datang ya melebihi undangan sih sebenarnya. Nggak harusnya diundang cuma berapa, tapi datang lebih dari yang diundang. Memang kita rata-rata keluarga aku kalau buat acara seperti itu, buat acara tuh dibagi gitu, jadi ya kayak tadi aku bilang, nikah sama resepsi itu pasti dibedain, jarang ada yang buat langsung sekaligus tuh, jarang. Yang akhirnya membuat pemberitaan jadi puluhan M gitu ya. Itu kan sebenarnya gimana cara kita mengemasnya aja gitu, nggak harus yang sampai gimana banget itu, enggak. Gimana cara kita mengemasnya gitu, karena memang kita alhamdulillah mungkin mengemasnya ya responnya bagus, dilihatnya bagus, ya makanya muncul pemberitaan itu, padahal sebenarnya nggak ada. Nggak tahu deh mama, nggak tahu berapa, pokoknya yang pasti nggak ada 10M, nggak ada, setengahnya aja nggak nyampe. Buat resepsi pasti bilangnya adalah royal wedding gitu loh, karena namanya kita buat sesuatu yang resepsi ya, jadi royal wedding itu kan cuma namanya aja gitu loh. Jadi banyak kok keluarga aku yang buat juga namanya royal wedding, bukan cuma aku. Keganggu lah, anak saya Bilkis nggak bisa kena panas gitu, jadi kalau mati lampu wah udah kelabakan, udah rewel gitu segala macam.
Ada langsung diboyong mungkin ke hotel atau kemana kemarin? Enggak, kebetulan di rumah kan ada jet set ya, apa sih? Genset. Set. Jadi ya udah lumayan aman lah, bisa ngebantu. Kemarin kan juga sinyal juga terganggu. Gimana yuk? Iya, oh kalau sinyal ya udahlah ya. Kan nggak ada yang mau dihubungin juga. Ada kerugian yuk dengan adanya sinyal kacau gitu? Untungnya pas hari Minggu, jadi bukan waktunya kerja gitu. Kalau misalnya hari-hari kerja kan, maksudnya pasti banyak yang WhatsApp dan lain-lain. Sempat ada gempa, jadi kepikiran kemarin. Gak gempa ya takut lah, kita semua lari dari lantai 15 saya sampai lantai 1. Kalau dia mah enak lantai 13 sampai lantai 11 doang. Saya lantai 15 sampai lantai 1 lewat tangga darurat. Karena saya kan diemnya di hotel kan, di hotel sebelah. Aku yang kemarin itu memang jadi kayak quality time gitu sama anakku, gimana caranya buat ngajakin dia main tanpa harus gadget, jadi tanpa harus ngeliat TV, terus bisa apa namanya mengeksplor dia di lain hal. Terus juga aku sempat kepikiran gila ya orang Jakarta mati listrik 6 jam, waktu itu aku 6 jam ya, 6 jam aja bisa kayak gini, apa kabar orang-orang di pedalaman yang kadang-kadang susah dapetin pasokan listrik. Aku yang oh ya ampun gini ya rasanya, jadi ya semoga diberikan kekuatan ya buat semuanya. Kalau mengganggu iya, karena biasanya kan selalu ada pemberitahuan di awal kalau misalkan nanti akan ada pemadaman listrik secara bertahap biasanya kayak gini. Tapi kalau kemarin tiba-tiba mati dalam waktu 6 jam, aku mati dari jam 12 ya 5 jam kurang lah. 6 jam kurang, 12 baru nyala setengah 6 sore. Itu lumayan buat aku yang ada di rumah sama anakku tuh, anakku rewel banget karena kan panas, terus juga dia nggak bisa nonton TV, wifi-nya mati, pokoknya banyak banget deh. Terus ya buat aku yang memang jadi berumah tangga agak lumayan kesusahan, sampai kepikiran kalau misalnya jam 6 udah gelap masih nggak bisa nyala, kayaknya harus ngisi dulu nih. Cuman tapi alhamdulillah sih setengah 6 itu udah nyala. Cuma ya buat aku pribadi amat sangat disayangkan kenapa tidak ada pemberitahuan dari awal gitu. Walaupun memang ada sedikit trouble ya, nggak tahu. Kemarin sempat Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.